Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Raffi Sandi Branta. Pada video kali dengan ini 2124 pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan form sederhana menggunakan HTML. Kita langsung saja masuk ke VS Code. Ini merupakan codingan HTML dalam membuat sebuah form registrasi sederhana. Oke, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan keseluruhan, tapi saya akan menjelaskan intinya saja. Oke, langsung saja. Pada HTML ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan atribut yang digunakan adalah length atau language. Oke, lanjut. Di dalam head ini terdapat sebuah elemen title. Nah, elemen title ini adalah judul dari file ini atau judul dari file HTML ini. Nah, untuk elemen style saya akan jelaskan di bagian akhir. Oke, lanjut. Di elemen body akan berisi konten yang akan kita buat. Nah, terus di dalam body terdapat elemen main. Elemen main ini adalah elemen yang akan menyimpan konten utama. Nah, di dalam main ini terdapat elemen form. Artinya elemen ini akan membuat sebuah form yang secara mungkin analoginya sederhana seperti Google Form ya teman-teman, ketika kita menginput sebuah data. Nah, di dalam form ini terdapat atribut action dengan nilai submit. Artinya aksi dari elemen form ini itu akan masuk ke folder, kan ini merupakan nilai dari ini adalah nilai dari sebenarnya dari folder, tapi teman-teman juga bisa meletakkan file di sini, misalnya index.java, index.php, itu kurang lebih. Oke, di sini ada atribut method menandakan bahwa data yang terdapat di dalam elemen form ini akan disimpan atau akan diposting. Oke, lanjut. Terdapat H1 atau heading 1. Ini merupakan judul teman-teman ya. Tapi analoginya seperti di dalam Word ya teman-teman. Heading 1 atau judul dari sebuah subtema atau submateri. Lanjut. Di sini saya membuat sebuah elemen table karena form itu secara general kan berisi tabel, maka saya menggunakan elemen tabel. Nah, di dalamnya terdapat atribut border, cell spacing, dan juga cell padding. Border ini akan terdapat value 1 atau akan membuat garis tepinya itu tidak terlalu tebal atau intinya tidak tebal. Lalu cell spacing ini artinya antara kolom itu tidak memiliki garis yang berdobelan. Sini saya langsung saja contohkan. Saya akan buka dulu. Nah, ini merupakan contoh dari registrasi sederhana. Lanjut. Nah, ini cell spacing teman-teman. Cell spacing itu adalah di dalam kotak ini nanti akan terdapat kotak lagi jika kita mengganti value-nya dengan angka 1 atau seterusnya. Contohnya ini akan seperti ada pendobelan atau pendobelan garis. Ini semakin besar nilainya, semakin besar ukuran dari kotak yang ada di dalam masing-masing kolom. Maka di sini saya
mengubahnya menjadi 0. Self padding ini adalah atribut self padding ini adalah atribut yang digunakan untuk memperlebar atau memperkecil jarak dari masing-masing kolom. Contohnya saya ambil ke 1, maka jaraknya atau ukurannya semakin kecil. Lalu di dalam table terdapat elemen TR, TH, dan juga TD. Nah, table TR ini adalah kepanjangan dari atau kependekan dari table row. Table row artinya baris. Secara sederhana baris. Nah, table TH ini adalah table head atau judul dari sebuah kolom. Nah, ini terdapat 2 TH, pertama 1 dan juga nama calon mahasiswa. Nah, di dalam TH yang kedua itu saya menggunakan atribut cospan. Artinya kolom nama calon mahasiswa akan memperpanjang jaraknya atau akan mengambil 3 kolom setelahnya. Jadi nanti jaraknya akan semakin lebar. Kalau kita ganti jadi 2, maka dia akan Nah, jadi dia akan batasnya hanya sampai ini, teman-teman. Sampai 2 kolom saja. Ini kita ambil 3. Kalau lebih, maka dia akan kepanjangan melewati baris. Cuman kalau enggak, cuma secara default dia seharusnya memanjang, tidak panjang. Oke, dia tidak memberikan reaksi karena secara keseluruhan hanya terdapat 4 kolom saja, teman-teman. Nah, di TH nama calon mahasiswa dia berada di kolom kedua. Jika dia nambah 1, sebenarnya tidak akan tampil karena telah melewati batas. Lanjut di baris kedua, tab kedua terdapat TD atau table data. Nah, di baris kedua ini dia masih satu kesatuan dengan baris 1. Nah, di dalam baris kedua terdapat 4 table data, 4 TD. Nah, di masing-masing TD itu ada elemen input, label, dan juga BR. Elemen input artinya akan berisi inputan dari user. Nah, di sini masing-masing itu memiliki jenis yang sama, yaitu teks. Artinya data yang diinput oleh user akan bertipe teks. Nah, tiap elemen ini akan berisi nama dan juga ID, dan juga data yang terus terdapat atribut required, artinya inputannya tuh atau elemen ini wajib diisi. Lalu terdapat label. Label ini berfungsi untuk menandakan bahwa untuk melabeli dari sebuah elemen input. Nah, di dalam label ini terdapat atribut for yang berfungsi untuk menandakan caption dari inputan. Jika kita mengarahkan kursor langsung setelah itu mengkliknya di bagian caption nama depan ini, maka otomatis akan masuk ke bagian inputan. Itu fungsi dari labeling dengan atribut for. Namun jika tidak terdapat caption, tidak perlu menggunakan atribut for ini. Di bagian baris ketiga, di sini terdapat tempat tanggal lahir. Nah, di mana terdapat sebelumnya, teman-teman, di sini saya lupa menjelaskan elemen BR. Elemen BR ini berfungsi untuk membuat baris baru atau new line. Nah, yang berfungsi memisahkan antara elemen label dan juga elemen input. Jadi dia berada di baris baru.
Kita lanjut di baris ketiga, tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini terdapat label dan juga inputannya. Nah, inputan di sini bersifat atau memiliki tipe teks, memiliki atribut name. Oh ya, atribut name ini sangat disarankan terdapat dalam sebuah inputan, ya. Dan juga ID. ID ini cocok jika kita membuat sebuah caption, ya. Caption ini dengan elemen label. Jadi dia menandakan bahwa captionnya itu merupakan bagian dari inputan itu sendiri. Nah, di sini ada required juga, artinya data itu wajib diisi. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika tidak terdapat sebuah caption pada elemen label, maka tidak perlu menambahkan elemen for, tidak perlu menambahkan atribut for. Oke, lanjut ke kolom kedua, yaitu kolom keempat, yaitu ada elemen input dengan tipe date atau tanggal, di mana user akan diminta untuk memasukkan tanggal lahir. Di sini terdapat elemen attribute value. Nah, attribute value ini nanti akan ditampilkan secara default sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memberikan tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Jadi nanti di layar akan ditampilkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Nah, di sini terdapat elemen min dan max, artinya minimal tanggal yang diinput oleh user itu berada di rentang tanggal 1 bulan Januari tahun 2000 sampai terus ada elemen max, artinya maksimal data yang diinput oleh user. Jadi nanti tanggal yang wajib atau tanggal yang boleh diisi oleh user itu rentangnya dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2009. Dan juga ada terdapat atribut required, artinya wajib diisi. Lanjut di baris keempat. Nah, di sini terdapat inputan dengan tipe radio. Nah, terus memiliki value laki-laki, artinya inputan ini memiliki nilai laki-laki atau nanti jenis kelaminnya harus laki-laki. Nah, di sini saya meletakkannya setelah elemen input radio. Kenapa? Supaya dia di samping kanan elemen radio ini. Jika kita meletakkannya di samping kiri, maka captionnya dari elemen input radio ini akan di sebelah kiri. Terus ada elemen PR untuk memisahkan antara inputan pertama dan juga kedua. Terus sama juga di inputan yang kedua, tipenya radio, memiliki value perempuan. Artinya juga inputan dari user itu perempuan. Oke, lanjut di baris keempat. Di sini baris keempat saya menggunakan elemen text area. Artinya text area ini akan memiliki nilai yang begitu panjang. Berbeda dengan inputan yang tipe teks.
pasti nanti ada batasannya teman-teman. Makanya di sini kita menggunakan text area agar inputan dari user itu setidaknya bisa lebih panjang, karena alamat itu kan biasanya bisa lebih dari 10 karakter atau 10 kata juga. Di sini terdapat atribut cost dan rows, artinya ukuran dari elemen ini. Di sini ukurannya kolomnya itu 45, juga rows-nya 10. Jika kita ganti, maka ukurannya akan lebih kecil, rows barisnya ke bawah. Kalau dia kita ganti cost-nya mungkin 40, maka dia akan menjorok ke kiri. Oke. Di sini saya juga meletakkan elemen label atau elemen label yang membungkusi elemen text area, karena supaya lebih jelas bahwa inputan ini dilabeli. Oke, lanjut di baris ke-6 terdapat inputan dengan tipe email, ya, tipe email, dan juga terdapat label. Sebenarnya tidak perlu kita letakkan di bagian judulnya, cukup kita letakkan di bagian TD, di bagian ya TD. Sini saya saja, karena kurang pas jika kita meletakkan elemen label di bagian TH atau ini table head, di bagian judul. Di sini memang kita letakkan elemen label di dalam elemen input. Nah, di dalam elemen input ini dengan tipe mail, artinya bahwa user harus mengisi email dan juga terdapat atribut record yang wajib diisi juga. Selanjutnya di baris 7 atau TR7 itu terdapat data yang berisi elemen select, opt group, dan juga option. Nah, elemen select ini sama halnya dengan inputan, cuman nanti terdapat pilihannya teman-teman jika kita menekan tombolnya ini. Terus jika kita membuat sebuah pilihan dan pilihannya itu lebih dari satu, maka sangat disarankan menggunakan opt group itu supaya lebih jelas ini opsinya itu memiliki nama apa. Maka di sini saya menggunakan opt group atau option group. Analoginya seperti sebuah organisasi, di mana kan organisasi tersebut pasti memiliki lebih dari satu anggota. Nah, di dalam elemen opt group ini terdapat atribut label, artinya penamaan dari option group tersebut. Nah, di dalam option group itu terdapat elemen option, artinya pilihan-pilihan yang boleh dipilih oleh user. Contohnya saja, nah ini elemen select, ketika kita menekan maka akan menampilkan pilihan. Nah, di sini jurusan artinya menandakan bahwa label dari sebuah option group atau label dari elemen option group. Di sini adalah pilihan-pilihannya yang dibungkus dalam elemen option. Oke, kita lanjut ke baris selanjutnya, prodi pilihan. Nah, di sini di bagian mohon maaf sebelumnya, sini juga di atas di bagian jurusan SMA saya juga memperpanjang ukuran dari kolomnya menggunakan cospan dengan value 2. Oke, lanjut.
Sama halnya juga di bagian prodi pilihan, saya juga meletakkan atribut cospan untuk eh, memperpanjang kolomnya. Jadi sama halnya juga seperti yang di atas, saya menggunakan select agar bisa dapat memilih pilihan atau dapat menampilkan pilihan, dan terdapat option group dan juga option. Di sini terdapat 3 option group dengan masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, option group yang pertama terdapat label FST, artinya ini merupakan judul atau mungkin nama dari sebuah fakultas. Nah, di dalamnya terdapat prodi atau pilihan prodi yang dapat dipilih oleh user yang dibungkus dalam option. Kita akan contohkan, nah sini. Nah, teknik informatika sampai dengan pilihan akhir bisnis akan disimpan akan disimpan ke dalam option group, elemen option group. Nah, di dalam elemen option terdapat atribut value. Value ini akan memiliki nilai yang sama dengan ini dari caption yang berada di elemen option. Lalu terdapat juga atribut selected yang berada di pilihan agroteknologi. Nah, atribut selected ini secara default nanti akan memilih secara otomatis pilihan tersebut. Makanya ditampilkan di sini agroteknologi, sama halnya juga dengan di sini pilihan jurusan SMA TKJ. Lanjut, samanya juga dengan option group dengan label PBH juga FKIP. Dan di sini saya juga membungkusnya dalam sebuah elemen label. Oke, selanjutnya di barisan ke-9 atau dari ke-9 terdapat inputan dengan tipe file. Nah, artinya user itu diharuskan menginput data dengan tipe file. Namun terdapat atribut except, yaitu user hanya diarahkan atau dibatasi penginputannya yaitu file dengan tipe image. Nah, elemen input ini dibungkus dalam sebuah elemen TD table data. Nah, dan table data ini memiliki atribut cospan, yaitu untuk memperlebar jaraknya atau memperlebar ukurannya atau memperbesar ukurannya. Jadi ukurannya sama halnya dengan buah kolom. Jika kita tidak letakkan, maka akan seperti ini teman-teman, lebar sekali, akan tabelnya ini lebar. Oke, sebelumnya di bagian sini terdapat elemen label. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, label ini cocok jika kita membuat sebuah inputan. Dan juga terdapat atribut for, yaitu untuk memberikan untuk melabeli captionnya. Jika kita arahkan ke sini, contohnya ini merupakan caption. Jika kita tekan, maka otomatis akan masuk ke bagian inputan. Tapi ini sangat tidak disarankan, ya. Tidak disarankan jika kita meletakkannya di bagian TH. Nah, cukup seperti ini, atau mungkin jika teman-teman ingin lebih bagus, akan di bagian ini elemen input. Nah, for itu sendiri merupakan sebuah atribut yang berfungsi seperti saya bilang sebelumnya, itu untuk melabeli sebuah caption.
pindahkan saja. Ini cukup seperti ini saja teman-teman. Oke, selanjutnya di barisan terakhir itu ada elemen button. Nah, button ini dibungkus ke dalam sebuah elemen TD dengan atribut cospa. Artinya dia dengan nilai 2. Artinya dia akan memperlebar atau memperpanjang jaraknya. Saya akan mengambil sebanyak dua kolom. Kita ganti dengan nilai 1, maka hanya seperti ini teman-teman. Maka ini sangat tidak etis, tidak bagus kelihatannya. Makanya di sini taruh nilainya 2. Nah, elemen button ini memiliki tipenya submit. Ya. Jadi ketika user telah menginputkan data lalu menekan tombolnya, maka akan dijalankan, yaitu submit atau data tersimpan. Nah, di dalam button ini terdapat elemen image. Nah, elemen image artinya akan ditampilkan sebuah gambar. Nah, elemen image terdapat atribut src, artinya lokasi dari gambar tersebut. Oke, karena di sini tipenya relatif, maka artinya adalah gambar ini terletak di komputer lokal. Terus ada atribut atau alternatif. Nah, ini akan berhasil jika browser yang digunakan oleh user itu tidak mampu menampilkan gambar yang seharusnya ditampilkan. Dan juga akan mengganti dengan teks ini akan save. Terus terdapat juga atribut style dengan properti width, yaitu lebar ukurannya 25 pixel. Jika kita ganti dengan 20, maka ukurannya akan semakin kecil. Terus terdapat juga tombol submit dengan elemen button, tipenya juga submit. Dan juga terdapat atribut style dengan properti padding. Nah, padding ini berfungsi untuk memberikan jarak antara kotak dengan captionnya. Contoh sini 1, maka ukurannya akan semakin kecil ya teman-teman. Oke, di sini saya lupa jelaskan di bagian button yang icon ini terdapat ID. Nah, di sini akan jelaskan fungsinya. Oke, di sini ada elemen style. Elemen style ini berfungsi untuk kita styling sebuah elemen HTML. Nah, di sini ada selektor input dan juga text area. Nah, di sini untuk input dan text area saya menggunakan properti kursor auto. Artinya ketika kursor diarahkan ke bagian input ataupun text area akan berubah bentuknya. Namun secara default text area itu ketika kita mengarahkan kursor ke bagian sini text area sebenarnya langsung otomatis, tidak perlu seperti ini. Nah, langsung otomatis. Nah, intinya kursor dengan nilai auto itu akan menyesuaikan dengan tipenya masing-masing tipe elemen. Karena sini elemen ini teks, maka akan berubah seperti garis lurus. Kalau ada tanggal, radio, terus juga choose file akan tetap sama ukurannya. Terus ada button properti kursor pointer, artinya kursornya akan berubah seperti ini, garis seperti tangan. Terus ada TH dengan properti text align, value justify, artinya posisi dari teks ini teman-teman, teks ini di rata kiri kanan. Kalau kita tidak menambahkan styling seperti ini, dia akan terletak di tengah-tengah. Dan ini juga berlaku teman-teman, angka ini juga akan berlaku karena kita
memberikan selektor TH. Selanjutnya ini selektor ID, kalau tidak salah. Nah, sini saya menggunakan styling, property border, juga background color dengan masing-masing value itu non transparan. Nah, artinya border ini value non tidak akan menampilkan kotak ini, teman-teman. Dan juga background color dengan value transparan tidak akan menampilkan warna abu-abu ini. Coba kita hapus. Nah, langsung seperti ini. Ada kotaknya, ada warnanya. Oke, selanjutnya TD button icon. Jadi ini berada di bagian elemen TD, teman-teman. Kita panggil ID-nya. Gunakan ini pagar atau angkor. Nah, kita menggunakan styling text align right. Artinya posisi dari tombol ini berada di kanan. Selanjutnya option. Sektor option dengan tipe hover. Artinya tipe ini itu ketika kita mengarahkan kursor ke sebuah pilihan itu akan berubah, entah itu warnanya, tergantung styling yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan background color biru, juga warna teksnya itu putih, langsung berubah seperti ini. Backgroundnya biru, warnanya putih, seperti itu. Dan di sini saya juga akan contohkan bagaimana data itu tidak dikirim, data itu kosong, bagaimana efeknya. Di sini please fill out this file, artinya data ini wajib diisi karena kita menggunakan require. Saya akan contohkan. Contoh sederhana, teman-teman. Acak saja, nggak usah terlalu sama. Dan choose file. Nah, kedua tombol ini memiliki fungsi yang sama juga, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita menjalankan ini sama submit working. Ini di bagian dapat tanda submit sesuai dengan aksi dari form yang kita masukkan. Ini sebenarnya kalau di dalam bahasa pemrograman ini adalah package ya, dan Java package atau seperti folder. Kembali kita coba jalankan lagi yang bagian submit sebelah kanan, sama juga, jadi tidak perbedaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.